Nah, saudara sekalian, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Ya, kita membaca dari ayat 10 sampai ayat 13. Ya, akan dibacakan oleh Silva, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Saudara, pertanyaan yang nomor 32 dari Katekismus Heidelberg. Ya. Tolong Silva juga bisa bacakan pertanyaan yang ke-32 ini. Dan jawabannya sekaligus dibacakan. Pertanyaan ke-32. Tetapi mengapakah kamu disebut orang Kristen? Karena aku adalah seorang anggota dari Kristus oleh iman, dan oleh karena itu, adalah seorang yang ikut mengambil bagian di dalam pengurapannya, sehingga aku boleh mengakui namanya, mempersembahkan tubuhku sebagai sebuah persembahan yang hidup bagi pengucapan syukur kepadanya, dan dengan hati nurani yang bebas dan baik, berperang melawan dosa dan si jahat di dalam hidup ini. Dan setelah itu bertahta bersama Dia secara kekal atas segala ciptaan. Baik. Jadi saudara kita sekarang fokus kepada bagian jawaban ini yang tertulis bahwa menjadi Kristen itu adalah hidup berperang melawan dosa dan iblis dengan hati nurani yang bebas dan tulus. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang pikirannya menjadi Kristen itu ya dapat berkat, ya orientasinya itu berkat, sukses, bisa kaya, makmur, ya aman dalam perlindungan Tuhan, lancar-lancar semua, sehat-sehat semua. Ya itulah hidup Kristen gitu. Tapi dia lupa bahwa seperti aspek yang kita udah bahas, orang menjadi Kristen itu adalah hidupnya adalah bagi Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Nah ini sudah banyak nggak disukai ya kalau sudah seperti ini. Ya, bukankah kita menjadi Kristen itu adalah untuk dapat berkat, untuk Tuhan itu melancarkan segala usaha kita, untuk kita terus-menerus istilahnya disertai, diberkati, dilindungi, dilancarkan, disembuhkan, dan ya semuanya adalah berkat berkelimpahan. Bukankah seperti itu menjadi Kristen? Nah ini semua adalah kesalahpahaman orang menjadi Kristen. Kalau seperti itu, menjadi Kristen itu orientasinya adalah bagaimana aku sukses, bagaimana aku kaya, bagaimana aku makmur, bagaimana aku sembuh, bagaimana aku lancar usahaku,
bagaimana permintaanku bisa dikabulkan. Kalau itu yang namanya Kristen, itu identik dengan penyembahan berhala. Ya, iman Kristen tidak sama dengan penyembahan berhala. Dan orientasinya adalah orientasi si aku. Ya, penyembahan berhala itu orientasinya adalah si aku. Saya mau menyembah berhala ini adalah demi aku. Aku tadi itu, aku sukses, aku kaya, aku sembuh, aku hidup lancar, umur panjang, ya bahagia terus, semuanya aku. Nah, itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu kelihatannya menyembah berhala, tapi pusatnya adalah si aku. Nah, kalau kekristenan adalah kelihatannya menyembah Tuhan Yesus, tapi pusatnya adalah aku, itu identik dengan penyembahan berhala. Dan itu bukan Kristen. Itu adalah penyesatan. Ya. Nah, kekristenan justru menyadarkan kita bahwa bukan aku yang menjadi pusat dalam hidupku, tetapi Allah yang menjadi pusat dalam hidupku. Ya, Allah adalah segala-galanya dalam hidupku. Dan bahkan hidupku aku persembahkan untuk dan demi Allah. Ya, demi Allah itu hidupku aku persembahkan untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah, untuk kepentingan misi kerajaan Allah. Loh, apakah kalau seperti itu semua orang akan menjadi hamba Tuhan? Ya tidak. Hamba Tuhan adalah sebagian bidang yang menjadi pusat daripada seluruh pembinaan iman Kristen. Nah, itu urusan hamba Tuhan. Tetapi semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan untuk menerjemahkan iman Kristen dalam setiap aspek kehidupan ya di dunia ini, di mana kita berfungsi menjadi garam dan terang. Berperan sebagai garam menggarami yang tawar dan terang menerangi yang gelap. Itulah menjadi Kristen. Dan hidup kita adalah hidup milik Allah. Ya, sekali lagi, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Allah. Dan hidup sebagai milik Allah adalah hidup yang seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang saya mau. Kalau tadi paganisme atau penyembahan berhala itu adalah supaya semua terjadi dengan apa yang saya mau. Tapi kalau berorientasi kepada iman Kristen yang benar, bukan apa yang saya mau, tapi semua itu supaya terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, alias kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya. Nah, itulah orientasi menjadi orang Kristen. Dan pada saat saya adalah milik Allah, pada saat saya hidup adalah untuk dan bagi Allah, dan demi untuk menjalankan misi kerajaan Allah, maka pada saat itu juga saya dalam keadaan perang. Nah, ini yang kita mau masuk pada poin perang ini. Ya, hidup orang Kristen itu bukan hidup enak-enak, cari santai-santai, cari nyaman, ya, cari hidup yang tadi itu sukses dan sebagainya. Bukan. Menjadi Kristen adalah saya berarti menjadi pengikut Allah. Saya menjalankan misi kerajaan Allah. Saya berada di pihak Allah. Dengan kata lain, ya, maka posisi saya sudah dalam keadaan perang. Perang dengan iblis dan juga dosa-dosa yang masih bercokol dalam hidup kita. Nah, inilah yang keadaan orang Kristen yang jarang orang juga merenungkan dan memahami bahwa kita ini sedang perang. Ya, bukan berarti perang-perang lalu, waduh, tiap hari mau ngajak orang perang, bukan. Perang dalam arti di sini yang seperti di Efesus pasal 6 yang tadi dibaca, adalah musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara,
melawan iblis, ya, kejahatan, dosa, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi peperangan kita. Gambaran menjadi Kristen juga adalah gambaran kita sebagai manusia baru. Ya, sudah dilahirkan kembali. Nah, kita adalah menjadi manusia baru. Tapi manusia baru ini masih ada manusia lama. Ya, antara manusia lama dan manusia baru selalu ada peperangan. Nah, inilah yang juga dinyatakan oleh Alkitab. Bahwa orang Kristen selalu berperang. Jadi bukan enak-enak, bukan santai-santai, bukan hidup hanya untuk dinikmati, tapi benar-benar kita berperang. Makanya sebetulnya kalau jadi orang Kristen cuma cari nyaman, cari hidup enak, cari hidup gampang, nyaman, sukses, semua serba lancar, itu bukan Kristen. Yaitu yang tadi saya bilang, itu adalah paganisme. Paganisme adalah yaitu tadi penyembahan berhala. Ya. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Apakah saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang sedang berperang? Nah, perangnya bukan perang jasmani, lahiriah, tapi perang rohani. Ya, bagaimana perang rohani itu? Ya, itu tadi, melawan iblis dan melawan dosa. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa iblis itu bukan tidak ada, iblis itu ada. Orang yang mengatakan iblis itu tidak ada, berarti dia sudah dibohongin oleh iblis. Ya, orang yang ketakutan sekali melawan ya, terbirit-birit kalau mau diperhadapkan pada iblis, lalu dia selalu ketakutan, itu juga dibohongin oleh iblis. Bahwa tidak ada iblis itu adalah kena bohongan iblis, tapi ketakutan karena iblis juga dibohongi iblis. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah kita berada di pihak Allah. Dan kalau berada di pihak Allah berarti kita di pihak yang menang. Tapi tetap masih harus berperang. Meskipun pasti menang. Ya, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen yang berperang dan pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut terlebih dahulu di kayu salib. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus sudah menuntaskan peperangan itu dan sudah menginjak kepala dan meremukkan kepala si ular itu digenapi di kayu salib. Ya, perkataan Allah bahwa keturunan daripada perempuan akan bermusuhan dengan keturunan daripada si ular. Dan keturunan perempuan ini yaitu tunggal akan meremukkan kepala si ular. Nah, siapa yang meremukkan? Jelas Yesus Kristus. Kapan itu? Di kayu salib. Pada saat bagaimana? Pada saat Kristus melunaskan hutang manusia, yaitu yang harus dibayar untuk dia dibebaskan dari hukumannya, yaitu maut. Tuhan Yesus membayar hutang maut dengan mengalami maut, yaitu terpisah dari Allah. Dan itu diungkapkan dalam Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah pembayaran atas hutang maut. Dan maut sudah diselesaikan, alias sudah dikalahkan. Jadi sebetulnya kita melawan iblis ini pasti menang. Tapi kenapa kok masih harus melawan? Karena Tuhan mau melatih saudara dan saya bagaimana bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam peperangan rohani. Bagaimana kita tetap juga makin sadar apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai anak-anaknya. Nah itu, jadi Tuhan ingin kita bertumbuh. Ya, jadi peperangan rohani itu sekali lagi tadi melawan iblis. Kalau saudara melawan iblis, siapa yang pasti menang? Ya, kalau saudara melawan iblis adalah dengan kekuatan Anda sendiri,
saya yakin saudara dan saya pasti kalah. Karena apa? Karena iblis jelas lebih pandai dari kita, lebih berkuasa dari kita, karena dia adalah malaikat dan kita masih manusia yang terbatas di dunia yang fana ini, sedangkan malaikat di dunia roh, ya malaikat yang jatuh itu. Nah, jadi hebat mana antara kita dengan iblis? Ya jelas hebat iblis. Meskipun nanti bisa dianalisa secara esensinya bagaimana. Tapi secara fenomenanya atau secara de facto-nya, saudara dan saya adalah orang yang sangat terbatas dan sangat mudah untuk dikalahkan oleh iblis. Ya ngomong gampang aja, misalnya kita kan harus waspada menghadapi iblis. Waspadanya mau berapa jam Anda melawan iblis? Ya, ada orang yang sok hebat menjadi pengusir iblis. Ya, wah dengan aji-ajinya, dengan mantra-mantranya, kata-kata saktinya, dia bisa mengusir iblis. Tapi dia adalah orang yang hebat sekali karena iblis tidak bisa menyerang dia. Karena dia adalah orang yang selalu waspada dan berjaga-jaga. Saya mau tanya, dia waspada dan berjaga-jaga itu, bisa waspada dan berjaga-jaga itu berapa jam dalam hidupnya dia mau waspada? Berjaga-jaga mau berapa jam dalam hidupnya? 24 jam kali 360 hari. Mau standby 24 jam kali 360 hari, waspada tanpa lengah sedikit pun. Nah, itu aja sudah menunjukkan kan, mampukah kita melawan iblis? Ya, ada orang yang bilang, wah kita tuh harus jaga-jaga terus. Jangan sampai iblis itu, jangan sampai kita kebobolan iblis. Lalu iblis menyerang kita tanpa kita sadar. Ya, saya mau tanya, saudara waktu tidur itu sadar apa enggak? Enggak sadar kan? Saudara waktu tidur, saudara bisa berjaga-jaga? Ya jelas tidak. Musuh itu paling lemah kalau mau dilawan dalam peperangan ya. Ini peperangan sungguhan. Kalau pada zaman-zaman kuno dulu kan, wah perang tuh pakai tombak, pakai pedang dan sebagainya. Ya, bagaimana mau melawan musuh? Biasanya ada, kalau sudah kita ini kalah kuat ya, kita ini kalah banyak tentara, kalah kita. Ya, musuh kita jauh lebih hebat daripada kita dalam jumlah tentaranya dan keahliannya mungkin. Tapi ternyata ada strategi-strategi yang bisa mengalahkan musuh. Yaitu apa? Kita tunggu waktu prajuritnya sudah capek semua dan waktunya tidur, waktunya mereka sudah melepas lelah mereka dan mereka pulas, tidur pulas. Itulah saatnya ya kita membalas peperangan itu dengan menghancurkan mereka yang lagi tidur. Nah, tadi melawan iblis. Iblis itu kan super pandai. Iblis kan bukan bodoh. Dia tidak akan mau menghancurkan kita pada saat kita berjaga-jaga. Dia tinggal tunggu waktu. Kapan kita lengah. Kapan kita tidak berjaga-jaga. Nah, saya mau tanya tadi, kembali lagi ke tadi, pada waktu saudara tidur, apakah saudara berjaga-jaga? Apakah saudara bisa menangkis serangan iblis pada saat Anda tidur? Nah, jawabannya kan pasti tidak mungkin bisa. Kecuali Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Jadi bagaimana cara melawan iblis adalah bukan saudara mau berjaga-jaga 24 jam kali 360 hari atau selama 1 tahun atau bahkan selama seumur hidup kita berjaga-jaga terus 24 jam, enggak tidur, enggak apa, berjaga-jaga terus. Ya enggak usah sampai 36
360 hari kan, kita tidak tidur sampai ya 5 atau 3-4 hari aja tidak tidur 24 jam, bangun terus selama 3 hari 3 malam, bangun terus tanpa tidur 1 menit pun. Sanggupkah? Pasti sudah teler, pasti juga sudah error, pikirannya sudah kacau kemana-mana karena orang butuh istirahat. Tanpa istirahat dia akan kacau semua dan bisa-bisa otaknya korslet, ya toh, tidak bisa kembali lagi menjadi orang waras karena sudah ini kacau balau, ya. Nah itulah. Jadi sebetulnya bagaimana kita berperang melawan iblis, yaitu dengan datang kepada Allah. Itulah rahasia orang Kristen menghadapi iblis. Rahasia orang Kristen menghadapi iblis bukan dia menghadap iblis berhadapan-hadapan dan langsung melawan dan mau menjatuhkan iblis. Siapa kita dan siapa iblis? Iblis umurnya berapa? Saudara umurnya berapa? Iblis sudah belajar banyak hal di dalam strategi dia menipu. Ya, saudara baru sadar kenal kebenaran berapa tahun, dan saudara apa bisa mengalahkan iblis? Jawabannya ya pasti nggak bisa. Yang bisa mengalahkan iblis bukan saudara dan saya, tapi hanya Allah. Ya, karena itu dalam pelajaran menghadapi musuh, yaitu melawan musuh, yaitu iblis, kita diajar untuk apa? Untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Itu poin utama dan sangat penting, yaitu bagaimana kita melawan iblis, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tahu yang membela kita adalah Allah dan bukan kemampuan kita. Ya, kalau ada orang yang merasa ahli di dalam menghadapi iblis dan bisa mengusir iblis, dia sudah kena tipu muslihat iblis. Karena iblis itu ada di mana-mana dan bisa kembali lagi, meskipun kelihatannya diusir dan kelihatannya mau pergi. Waktu dia merasa mampu bisa mengusir iblis, itu pun tipu muslihat iblis. Ya. Karena iblis misalnya diusir kemana? Kalau dari ruangan ini iblis diusir kemana? Ke sebelah. Habis ke sebelah, kita lalu keluar dari ruangan ini, dia masuk lagi ke ruangan ini lagi. Apa kita bisa ngatur iblis menurut keinginan kita dan mengikat iblis sampai tidak bisa kemana-mana? Ya. Nah ini kalau bicara soal iblis, waduh bisa panjang lebar. Dan kita kapan-kapan akan buat topik pembahasan mengenai iblis. Iblis dan kematian. Ya itu topik yang mungkin akan menarik. Ya. Topiknya seru itu. Iblis dan kematian. Nah, jadi kembali lagi, sebetulnya Alkitab mengajar saudara dan saya dalam melawan iblis itu kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allahnya itu sudah dipaparkan di Efesus pasal 6. Bagaimana saudara dan saya menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Mari kita lanjutkan baca dari Efesus pasal 6. Ya. Kita baca mulai tadi kan sudah sampai ayat 10. Ya. Kita sekarang baca mulai ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Sampai ayat ke-18. Ya, ke-18. Silakan Silva bacakan buat kita. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, sampai di situ. Nah, coba saudara perhatikan ayat 11 sampai 18 tadi. Intinya apa dalam peperangan itu? Intinya adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan perlengkapan senjata Allah itu apa sih perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata Allah itu yang di sini kan dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kemudian pergunakan perisai iman, ya. Nah, kemudian ketopong keselamatan pedang roh, ya. Lalu dalam segala doa permohonan berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah dan seterusnya. Nah, jadi intinya ya sederhananya dari semua yang tadi dibacakan di ayat 11 sampai 18 ini. Intinya adalah menghadap setan itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebetulnya intinya yang bisa mengalahkan iblis itu bukan kita. Yang bisa mengalahkan iblis itu adalah Allah sendiri. Maka karena itu melawan iblis adalah identik dengan saya lebih hidup, lebih dekat kepada Tuhan, lebih mau taat kepada firman-Nya, lebih mengerti dan mengenal siapa Allah yang benar dalam hidup saya. Nah, itulah perlengkapan senjata Allah. Sehingga sebetulnya yang mengalahkan iblis bukan saya, tetapi Allah sendiri yang mengalahkan iblis. Kalau Allah sendiri yang mengalahkan iblis ya pasti, dan kita berada di pihak Allah ya pasti kita ikut mengalami kemenangan. Ya, mengalami kemenangan. Dan kita bukan orang yang jadi pahlawan yang hebat karena kita yang bisa mengalahkan iblis. Aduh, iblis itu sudah percumalah kita mau melawan iblis itu iblis itu mau dibunuh sampai kapan? Apakah Anda bisa membunuh iblis? Pertanyaannya adalah Allah sendiri aja tidak membunuh iblis kok. Anda mau membunuh iblis? Anda lebih hebat dari Allah. Ya. Nah, coba renungkan baik-baik. Kenapa Allah dari dulu tidak membunuh iblis? Padahal itu musuh Allah. Nah, ini nanti kita bahas di satanologi ya. Oke, kita jadi sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya hidup orang percaya itu dipanggil untuk berperang tadi. Dan berperangnya bisa melawan iblis dan melawan dosa. Dosa itu sudah bercokol dalam kehidupan kita dan sekarang masih ada dosa. Meskipun saudara sudah di dalam Kristus, tapi sisa dosa itu masih ada di yang disebut dengan manusia lama. Jadi saudara sekarang setelah menjadi orang percaya adalah saudara adalah manusia baru dan manusia lama masih ada. Kenapa Tuhan biarkan manusia lama ini tidak langsung dilenyapkan? Karena Tuhan ingin saudara dan saya melalui peperangan ini saudara akan bertumbuh lebih kuat.
Ya, orang yang negara yang ya dalam keadaan perang itu negara yang dilatih supaya prajurit-prajuritnya tangguh dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam peperangan. Tapi kalau negara yang tidak pernah perang, prajuritnya cuma kerjanya enak-enak, senang-senang, pesta-pesta, itu menjadi rapuh kekuatannya, menjadi lemah, dan langsung saja akan jatuh berantakan pada saat terjadi peperangan. Nah, itulah sedikit hal yang saya sharingkan melalui pertanyaan 32 dari katekismus singkat katekismus Heidelberg ini, ya, di mana kita sadar bahwa hidup itu memang dalam peperangan, ya, dan bagaimana menghadapi peperangan. Nah, itu semua sudah tadi saya paparkan. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk berita baiknya pagi ini. Sebelumnya ada berita yang begitu serius ya bagi kita orang Kristen, bahwa hidup Kristen gak bisa enak-enakan, tapi hidup kita ini adalah berperang melawan dosa dan berperang melawan kuasa iblis. Tapi good news-nya, kita sudah menang sebenarnya kalau kita bergantung penuh kepada Kristus, karena Kristus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Ya, pendengar RMC, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Anda yang ingin bertanya, ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin lebih ditegaskan kembali, Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0813 5790 1628. Sekali lagi WhatsApp kami di 0813 5790 1628. Ini sudah ada yang bergabung, Pak Andi, Pak Elia. Pak Elia juga paham ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Jadi memang kita harus siap sedia dalam kondisi berperang, dan apa seperti suatu negara ya yang memang sudah mewajibkan setiap warganya wajib militer gitu loh, karena memang kita sudah ditempatkan dalam zona peperangan ini ya. Dan ini pertanyaan Pak Elia tadi sudah paham betul makna dari peperangan rohani ya. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani seperti tadi yang sudah disebutkan dalam Efesus 6 ayat 11. Nah, Pak Andi sendiri melihat bagaimana kondisi kekristenan saat ini? Apakah kita termasuk orang yang sudah berjaga-jaga atau kita yang terlalu santai atau yang bagaimana? Ya, menurut saya kebanyakan Kristen ini tidur. Kristen yang tidur, Kristen yang cuma mau hidup enak-enak, hidup dapat berkat, ya, hidup mudah, gampang, nyaman, aman, sentosa, damai sejahtera, diberkati, berkelimpahan. Ya itulah Kristen zaman sekarang. Kristen yang begitu rapuh, dan Kristen yang tidak mengerti Kristen, Kristen yang duniawi, Kristen yang mikir hanya berpusat pada kepentingan diri, kemuliaan diri, kesuksesan diri, kesembuhan diri, ya, kepentingan diri, semuanya diri semua, sehingga dia tidak ngerti Kristen itu apa. Ya, itu yang menyedihkan, dan memang harus ada kebangunan ya, kebangunan orang Kristen atau kebangunan rohani yang menyadarkan dan menginsyafkan bahwa kita ini sedang berperang. Ya, kebangunan itu tidak selalu harus melalui KKR, di lapangan, lalu ada calling dan sebagainya. Kebangunan itu bisa melalui ya siaran di radio ini. Kita diingatkan ya melalui pembinaan-pembinaan di di gereja, ada PA dan sebagainya. Nah, bisa melalui itu. Tapi kalau di gereja itu malah diajari mabuk, ya sudah, orang Kristen akan mabuk semua. Yang bahkan pendetanya aja yang ngajarin mabuk untuk kita memuji Tuhan dengan dansa-dansi, ya, terus ekstasi, atau hanya senang-senang terus, yang dipikir senang-senang terus, ya.
enak-enak terus. Nah, itu Kristen mabuk atau Kristen ekstasi. Itu yang sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan. Itu kalau mungkin di Korintus itu disebut sebagai manusia duniawi. Orang Kristen duniawi yang orientasinya hanya ya kepada kepentingan diri dan kemuliaan diri itu, ya. Ya, cukup jepaan. Ini memang kondisinya memang seperti itu ya. Jadi saya pernah ngobrol dengan seorang teman, ini dari hasil kita chat di WA group dan memang cukup ramai. Teman ini seorang pengusaha, dia katakan hidup ini sudah begitu sulitnya, apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini. Kalau agama, khususnya kekristenan, ini menawarkan agama yang beritanya pikul salib terus, susah terus ngapain gitu loh, saya ke gereja yang seperti ini gitu loh, saya hidupnya sudah begitu sulit, tanggung jawabnya juga begitu berat. Maksudnya saya ke gereja itu saya pengen ya ada bisa meringankan pikiran gitu Pak. Dan memang kalau kita mengatakan Kristen itu harus berperang, terus-terusan berperang. Nah ini akhirnya seperti pandangan yang gak populer di masa saat ini. Iya. Memang manusia itu suka hal-hal yang populer dan hal-hal yang ya disenangi, ya diminati, yang laris-laris itu ya, yang menyenangkan, yang enak-enak, yang gampang-gampang. Ya selalu pikirannya seperti itu. Itu namanya Kristen yang disimpelkan atau disederhanakan, akhirnya menjadi Kristen duniawi yang sama sekali tidak alkitabiah, ya, dan tidak mengerti akan hidup Kristen yang sebenarnya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ya, menjadi Kristen itu berarti hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Nah itu aja kan sudah sulit. Bagaimana hidup bagi Allah itu? Tapi kalau orang Kristen tidak mengerti Kristen, ya itu tadi, itu berat, itu saya tidak bisa seperti itu. Hidup ini sendiri kan sudah susah, ya sudah susah, ditambahi susah lagi di gereja, ditambahi penderitaan lagi di gereja, ditambahi tugas-tugas lagi, ditambahi hidup tidak untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Aduh, betapa beratnya hidup ini, betapa susahnya hidup ini, betapa menderitanya hidup ini. Wah, nggak enak jadi Kristen itu. Ya sudah. Kalau Anda berpikiran seperti itu, ya nggak usah jadi Kristen. Ya, dan kalau Anda susah terus jadi Kristen, ya sebaiknya memang jangan jadi Kristen. Kalau Anda merasa jadi Kristen itu cuma isinya susah-susah aja, menderita-menderita aja, ya sudahlah. Kalau mau cari hiburan, ya cari gereja yang memberikan hiburan-hiburan itu. Ya. Tapi bukan berarti saya juga ngajarin bahwa hidup Kristen itu tidak ada bahagianya, susah, terus menderita, terus ya sakit, terus gagal, terus miskin, terus ya stres, terus. Nah, itu tidak seperti itu juga. Tapi maksudnya adalah orang Kristen itu adalah orang yang paling berbahagia dari semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dan tidak ada yang melebihi kebahagiaan itu. Ya, tapi kebahagiaan ini adalah bukan kebahagiaan hasil saya yang mencari kebahagiaan atau hasil kerja keras saya sehingga saya bisa mencapai kebahagiaan. Itu kebahagiaannya antroposentris. Kebahagiaan orang Kristen itu adalah kebahagiaan yang teosentris. Itu kebahagiaan yang datang dari Allah sebagai anugerahnya. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kebahagiaan itu adalah datang dari Allah dan itu sebagai anugerah Allah, itu bukan karena prestasi saya di dalam saya bersungguh-sungguh sehingga saya bisa mencapai kebahagiaan, tapi itu semata-mata anugerahnya itu membuat hidup saya
menyadari benar-benar bahwa ini semua adalah benar-benar kasih-Nya yang luar biasa, berkat rohaninya yang luar biasa, dan hidup saya yang tadinya tidak berarti sekarang berarti, hidup yang tidak bernilai sekarang bernilai, hidup yang tidak ada tujuan sekarang bertujuan, ya dulu yang untuk diri sendiri sekarang adalah untuk kemuliaan bagi Allah, ya dulu penuh dengan dikuasai kedagingan sekarang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, itulah makna kebahagiaan yang luar biasa. Dulu tidak mengenal Allah, sekarang mengenal Allah. Dulu Allahnya Allah yang sesat, sekarang Allah yang benar-benar Allah. Ya, dulu tidak mengenal yang namanya kasih yang sejati, sekarang baru mengenal kasih yang sejati. Itulah yang merubah hidup saya menjadi sukacita luar biasa. Nah, jadi orang Kristen itu kalau sampai aduh kok tambah susah, hidup sudah susah ditambah susah, hidup sudah menderita disuruh menderita lagi, hidup sudah pas-pasan disuruh malah tambah mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Itu orang itu tidak mengerti sama sekali bahwa dia itu sudah berlimpah-limpah kebahagiaan dan berkat yang daripada Tuhan. Tidak usah minta lagi karena sudah berlimpah-limpah, itu sudah cukup. Mau minta apa lagi karena kita sudah melebihi dari cukup dan sudah berlimpah-limpah. Ya, contohnya misalnya saudara ini sekarang gajinya ya ngomong rata-rata ya sekitar 3 juta, 4 juta gajinya. Pas-pasan gaji kita. Ya. Lalu tiba-tiba Anda itu dapat rezeki entah dari mana, mungkin entah dari hadiah dari sebuah lembaga yang mengadakan undian dan sebagainya, bukan judi ya, tapi hadiah itu voucher atau apa. Dan Anda mendapat hadiah yang paling utama, yaitu uang sebesar 1 triliun misalnya. Ini cuma omong kosong ya. 1 triliun. Nah, di dalam Anda mendapat hadiah 1 triliun itu kan, waduh kaget, terkejut, luar biasa. Saya tidak pernah mimpi seperti ini. Ya, kan itu kebahagiaan yang luar biasa. Ini ukuran dunia ya, ukuran dunia. Jadi dapat 1 triliun itu kebahagiaan yang amat luar biasa. Nah, Anda setelah dapat 1 triliun, apakah Anda masih rugi, merasa rugi kalau Anda kehilangan Rp100.000? Anda kehilangan Rp1 juta. Uang Anda 1 triliun. Anda apa merasa rugi dengan kehilangan sejumlah sekian? Itu tidak terasa karena kebahagiaan yang Anda terima ini sudah begitunya berlimpah-limpah sehingga yang namanya 100.000, 1 juta rupiah itu sama sekali nggak ada artinya. Ya seperti tadi misalnya, Anda itu sudah dapat kebahagiaan yang luar biasa, tapi Anda dipanggil untuk hidup menderita bagi Kristus, siap ya berperang bagi kemuliaan Allah. Ya, nah itu bagaikan yang tadi saya bilang kehilangan 100.000 atau 1 juta. Tapi Anda sudah diberikan anugerah 1 triliun, yaitu Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan Anda. Sekarang Anda dipanggil untuk hidup menderita. Ya enggak apa-apa, saya hidup menderita pun saya tetap bahagia. Saya dipanggil untuk menderita bagi Kristus pun saya tetap bahagia. Karena apa? Karena Kristus sudah memberikan segala-galanya bagiku. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Jadi orang Kristen itu bukan susah, tidak ada bahagianya. Juga bukan model bahagia mabuk seperti ekstasi.
ya, lalu melayang-layang, ya tidak mendarat, kakinya di bumi ini, ya bermabuk-mabukan, tidak seperti itu. Ya, saya harap ini menjadi jelas. Ya, Pak Andi, ini saya tiba-tiba ingin mengkaitkan antara peperangan rohani, khususnya orang-orang Kristen secara pribadi ya, dengan status kita sebagai orang yang kudus. Ini mohon dikoreksi kalau salah. Saya berpikir seperti ini Pak Andi. Dalam peperangan rohani, kadang kita menang, tapi kadang kita kalah gitu ya. Kita kalah dengan tipu muslihat iblis, kita jatuh dalam dosa. Tetapi karena status kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan, status kita ini ada orang kudus, di mata Tuhan kita tetap kudus. Apakah seperti itu? Dan selanjutnya Tuhan mengajak kita, ayo bangkit lagi, nanti aku persiapkan dirimu untuk masuk dalam peperangan rohani berikutnya. Apakah seperti ini ya Pak Andi? Walaupun kita kalah dalam satu babak peperangan, ini tidak berarti menghilangkan status kekudusan kita di hadapan Allah. Sehingga dalam peperangan berikutnya, Allah akan tetap mendampingi kita. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, ya, saya yakin itu yang dimengerti oleh Silva itu adalah, ya itulah berita Alkitab, bahwa kekudusan kita yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus tidak bisa dihapus atau dibatalkan oleh segala dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Ini bukan berarti saya membenarkan orang boleh berbuat dosa loh ya, jangan salah ngerti. Saya tidak pernah mengatakan, ya mari kita berbuat dosa terus, toh anugerah Allah sudah dicurahkan bagi kita dan kita pasti menang. Jadi orang Kristen berdosa pun tidak masalah karena tidak akan menggeser kasih dan kemuliaan Allah. Bukan itu maksudnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi yang jelas Alkitab bilang, apapun yang kita lakukan memang tidak pernah menggeser kasih Allah dalam kehidupan kita, dan status kita tetap memang sebagai orang kudus di hadapan Allah. Karena kekudusan yang dianugerahkan oleh Kristus kepada saudara dan saya, dan status kita menjadi orang kudus itu adalah status untuk selama-lamanya. Dan sebagai orang kudus, kalau berbuat dosa, pasti dia juga berduka cita, sangat dalam duka citanya. Dan dia akan terus minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bimbinglah aku, beri aku kekuatan untuk bisa melawan dosa. Ya, jadi terjadinya dosa dalam orang pilihan itu tetap dalam rangka pendidikan dan ajaran daripada Tuhan, supaya orang-orang pilihan Tuhan ini yang jatuh dalam dosa untuk berikutnya lebih bersandar pada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan itu mau melatih saudara dan saya dalam peperangan ini untuk bukan saudara makin hebat, salah. Ya, Tuhan mau melatih saudara dan saya dalam peperangan rohani ini adalah supaya saudara makin mengandalkan Tuhan dalam hidup Anda. Bukan makin mengandalkan diri sendiri dan kekuatan diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penegasannya, dan ini benar-benar kabar sukacita bagi kita semua. Saya jadi tiba-tiba ingat film perang-perangan gitu ya Pak Andi ya, tapi Tuhan itu Raja yang baik. Kita dimasukkan dalam sebuah medan peperangan, tapi kita tidak disuruh perang sendiri gitu ya. Tuhan pasti mendampingi kita karena itu bukti kasih-Nya. Iya Pak Andi, kita sudah di penghujung acara. Di lain waktu kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pak Andi bisa menutup dalam doa. Ya. Oke, sebagai kata-kata penutup, saya himbau Anda supaya Anda belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar sejati di dalam anugerah Tuhan. Jadi ya Anda tidak ada salahnya untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku orang Kristen sejati.
Kalau saudara selama ini masih ragu-ragu dengan kesejatian Anda, maka saudara harus datang kepada Tuhan dan saudara harus percaya Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan berarti orang itu adalah orang yang dibawa oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Bapa atau ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus, saudara minta ampun dan saudara memohon untuk saudara bisa menjadi orang Kristen sejati, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan menolak Anda. Karena Anda sampai mau datang kepada Kristus itu pun sudah membuktikan bahwa Anda ditarik oleh Bapa. Kecuali Anda sekarang ini mengeraskan hati dan saudara tidak mau datang kepada Kristus, maka Anda berarti menolak anugerah Allah. Dan jangan keraskan hati Anda. Itu nasihat saya dan itu doa saya untuk saudara semua sebagai pendengar radio RMC. Ya, kita manusia yang rentan sekali, lemah sekali, dan mudah kita dihanyutkan oleh pujukan-pujukan iblis. Tapi saya percaya bahwa pemeliharaan Allah jauh lebih kuat daripada pengaruh iblis dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tetap bersyukur atas berita yang indah ini dan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara.